Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kevin Sari dengan NIM 54024220009 dari Prodi Pendidikan Tata Kecantikan akan memaparkan tentang landasan wawasan Nusantara. Apa sih yang dimaksud dengan landasan wawasan Nusantara? Dari pengertiannya, landasan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan, kesatuan wilayah dan serta tetap menghargai, menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan. Dari pengertian wawasan Nusantara berdasarkan Lembaga Kerja Pertahanan Nasional tahun 1999, bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia menggali diri dan lingkungan yang bervariasi dan memiliki nilai bermasyarakat, berbangsa, bernegara untuk memperoleh tujuan nasional. Berdasarkan KPMPR tahun 1993 dan tahun 1998 tentang garis besar haluan negara, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan, serta kesatuan wilayah pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, yaitu satu, kedudukan wawasan Nusantara adalah wawasan nasional berbangsa Indonesia adalah jajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyimpangan dan penyesatan dalam perjuangan menggapai tujuan cita-cita nasional. Oleh karena itu, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. 2. Fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, dorongan, motivasi, serta rambu-rambu dalam peraturan segala kebijakan, tindakan, perbuatan, dan keputusan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Tujuan wawasan Nusantara, yaitu wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala segi aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, suku, bangsa, dan golongan. Ini bukan berarti tidak mementingkan kepentingan individu, kelompok, suku, bangsa, dan daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut akan selalu dirahmati dan diakui dan dipenuhi, tidak bertentangan dengan masyarakat banyak ataupun kepentingan nasionalisme berbagai bidang tentang segitiga pandemi kerucutnya tujuan nasional tersebut adalah perencanaan pancaran dari makin bertambahnya rasa semangat, pemahaman bangsa dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman tentang ayangan wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara, yaitu asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan ataupun kaidah-kaidah dasar yang diciptakan dan dipatuhi, dipelihara, dan ditaati agar tetap taat komponen pembentukan bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Terjadinya pelanggaran tersebut terhadap kesepakatan bersama yang akan menimbulkan pemecahan, tercerainya beranya Bhinneka Tunggal Ika tiap bagian dari bangsa negara Indonesia. Oleh karena itu tidak boleh diabaikan. Asas wawasan Nusantara terdiri dari atas kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Hal ini seluruhnya merupakan asas wawasan Nusantara yang betul-betul harus dilaksanakan demi terjaganya kesatuan dalam kebinekaan. Pelaksanaan atau implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang serta visionalisasi Indonesia sehingga harus dipergunakan sebagai arahan acuan, pedoman, dan tuntutan bagi seluruh individu bangsa Indonesia dalam memilih dan membangun tuntutan bangsa NKRI. Oleh karena itu, penerapan pelaksanaan atau implementasi wawasan Nusantara harus tercermin pada pola sikap dan tidak yang terlalu senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa NKRI daripada kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi.
Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi dan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran secara adil dan merata. Di samping itu, penerapan wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Penerapan wawasan Nusantara dalam segi kehidupan sosial tersebut akan terciptakan lahirlah dan batinlah yang menghormati, menerima, dan mengakui segala bentuk kebinekaan ataupun perbedaan sebagai karunia Sang Pencipta. Baik, sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terlebihnya, ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.